Yo, kembali lagi bersama saya Randy Oktasya. Nah, di video kali ini saya akan nge-rename atau nge-review anime ini. Mungkin konsepnya aku bikin agak beda karena di live streamingku, kalau kalian belum nonton live streamingku yang malam minggu kemarin, linknya ada di sini ya kan, di sini. Nah, di situ ada penontonku request di mana, "Bang, coba 10 anime underrated." Ya kan, 10 anime underrated. Oke, aku bikin, ya kan, aku bikin. Tapi, aku bikin 2 part. Jadi kalau ke 10 kebanyakan, jadi aku satu video itu 5 anime underrated ya, 5 underrated. Nanti ada part kedua, ya ada part kedua buat, 5 lagi buat underrated-nya. Dan sekali lagi ini aku bilang underrated versi saya, ya, ini versi saya. Dan underrated ini bukan ranking berdasarkan ini yang nomor 10 yang kasarannya paling, underrated banget, enggak, aku enggak ngurutin dari situ, tapi underrated dari segi lain gitu. Jadi rating atau ranking yang ada di ini itu nggak ngaruh ya, kasarannya nggak ngaruh sama sekali gitu. Yaudah kita langsung aja ke konten rename, review anime. 目を覚ましたかいそれなのになぜ目も合わせやしないんだい遅いよと Nah, di review anime kali ini saya akan nge-review anime 5 anime underrated versi saya, versi Randy Oktasya. Oke. Yang nomor 10 ya, yang nomor 10 aku taruh di Silent Witch. Ya, kalian bisa nonton link videonya YouTube. Aku sudah taruh di atas ini ya kan. Kalian bisa nonton fullnya, full aku review. Ini aku mungkin mempersingkat aja di mana si tokoh utama di sini yang bernama Monica, dia adalah penyihir diam atau penyihir bisu. Atau ya aku bilang selalu di review anime gue itu penyihir introvert dah, penyihir introvert gitu kan. Nah, ini penyihir introvert tapi aku suka, maksudnya art stylenya dan segala macamnya aku suka. Dan aku nggak tahu apa ya, bukan nggak tahu sih, lebih tepatnya anime ini tuh jarang banget orang bahas ya, maksudnya jarang banget lah kasarannya, jarang banget orang yang dibahas. Nah mungkin versi untuk underratedku, orang-orang atau para content creator itu yang jarang dibahas ya, mungkin gitu. Ini bagus animenya, segi grafik, segi cerita, segi alurnya aku suka semua, overall bagus. Ya untuk anime list di sini itu ratingnya 8, aku kasih 9 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah aku kasih 9 atau berapa gitu. Gitu. Ya, untuk anime nomor 2 di sini yaitu Durara atau nomor 9 ya, nomor 9. Di nomor 9 ini aku kasih Durarara. Nah, itu namanya. Nah, anime ini tuh sungguh-sungguh apa ya, bisa dibilang sungguh plot twist, banyak banget plot twist yang ada di sini, benar-benar plot twist, terutama untuk 3 karakter MC utama ya. Untuk karakter 3 MC utama itu plot twist banget lah pokoknya. Dan ini sekitaran tahun 2010 animenya rilis, sekitar 2010, dan aku suka art stylenya itu gaya-gaya apa, gaya-gaya anime lama banget gitu loh, anime lama, anime tahun 90-an. Dan untuk 2010 ini aku suka art stylenya yang kayak gini lah kasarannya gitu loh. Aku suka art style anime yang model kayak gini gitu. Ya grafiknya nggak terlalu bagus ya, tapi it's okay gitu. Dan ini juga detektif, ada horornya juga karena Durarara, terutama si siapa hantunya, Shelty. Nah, Shelty yang cewek, dia pakai helm kucingnya itu. Ini MC-nya toh, ini MC-nya, dan bener-bener plot twist banget, detektif juga, misteri juga. Ini bener-bener di pusat Tokyo. Keren lah pokoknya, ceritanya keren, detektif. Kalau suka genre misteri mungkin ini cocok lah buat kalian gitu. Nah, nomor 8 aku kasih di High Card. High Card ya. Nah, anime High Card ini dia kartu, cuma kartu, tapi dia punya kekuatan di dalam kartu itu.
entah itu nanti keriting 2 atau scope 2 itu punya kekuatannya masing-masing dan macam-macam. Nah, setauku untuk Hecat ini Hecat ini ya, setauku ini belum ada yang dapetin kartu Joker setauku. Dan untuk segi grafik ini anime tahun 2023, ya hitungannya masih baru ya kan. Tapi untuk segi grafik bagus banget. Mesti kalian suka, terutama husbu-husbunya tuh oke. Husbu-husbunya oke, waifunya oke, untuk segi grafik oke, untuk alur cerita oke ya. Ini ada 2 season, bagus banget. Untuk rating aku kasih ke 8 gitu. Sama kayak yang Durarara tadi. Aku kasih 8 juga. Gitu. Dan untuk yang ke berapa nih ya? Berarti ke 7. Nah, ini anime yang ke-7 tuh menurutku ini tuh anime santai banget. Cita-citanya tuh simple menurutku ya. Yaitu animenya bernama Sora Yorimoto Tooi Baso. Ini aku nggak tahu ya, maksudnya Tooi bacanya ya Tooi atau Toi Baso. Ya, ini tuh anime menceritakan di mana 4 gadis yang berbeda sekolah itu tuh mengikuti kelas Antartika. Ini wow, bagus banget anjir. Save of Flash ya. Save of Flash. Terutama aku suka genre adventure juga ya kan. Ini dimana kalian akan berusaha akan pergi ke Antartika dengan apapun caranya, tapi dengan yang segi positif, entah itu ikut les atau ikut tour guide kayak gitu. Tapi kan masalahnya mereka ini tuh masih SMA, belum cukup umur atau belum cukup pengalaman buat ke Antartika. Tapi cita-citanya tuh cukup tinggi menurutku ya, ke Antartika bos. Bayangin kalian ngapain ke Antartika gitu, cita-cita cuma pergi ke Antartika doang. Masih bocil ya, sekitaran SMA kelas 2 atau SMP waktu sini tuh. Dan aku suka dramanya juga dapat, konfliknya juga seru, grafiknya juga bagus, alurnya juga bagus. Yang aku suka di situ adalah konflik yang ada di dalam, terutama si MC dia punya konflik internal sama bapak atau ibunya kalau nggak salah ya. Aku udah lama banget nggak nonton ini, dan ini anime tahun 2018. Ya, untuk rating aku kasih 8 juga. 8, lah tetepan. Ini underrated yang aku kasih 8,5 gitu. Nah, yang terakhir menurutku apa ya? Ini anime vampir yang cukup oke lah menurutku ya. Menurutku tuh anime vampir yang cukup oke. Dimana anime ini tuh tokohnya bukan vampir gitu. Dan vampir itu bukan sebagai musuh juga. Nah, gimana tuh? Ya, anime ini adalah berjudulkan Vanitas no Carte. Ya, ini anime bener-bener menurutku underrated banget dari semuanya ya, menurutku ya. Karena ini tuh cerita bagus, 2 season, cerita bagus, tapi nggak ada orang yang ngebahas gitu. Cuma ya mungkin untuk penonton cowok, untuk penonton cewek sih oke ya. Maksudku oke karena Vanitas ini cakep banget anjir. Sumpah Vanitas ini cakep banget. Dan apalagi dia tuh suka salah satu vampir ya kan, salah satu vampir pengawal, terutama dia cewek, vampir cewek rambut bondol itu anjir, itu lucu banget sih mereka. Apipi ya, mereka berdua apipi banget gitu loh. Dan ini orang ini tuh memiliki sebuah buku yang namanya tuh Vanitas gitu. Ini bisa menetralkan apa ya? Bukan menetralkan, lebih tepatnya merilekskan vampir yang lepas kendali gitu. Terutama partnernya itu juga tanpa sengaja juga dia pernah lepas kendali di suatu cerita gitu, lepas kendali dan dia menantangnya dengan buku itu gitu. Walaupun agak menyiksa katanya, tapi mau nggak mau harus terpaksa gitu. Dan dia juga rela digigit vampir yang sama dia suka ya kan, yang Jen namanya. Nah, si Jen yang dia suka bener-bener dia merelakan dia itu digigit sama dia gitu loh gitu. Pokoknya si Jen ini nggak boleh gigit manusia lain selain dirinya. Wah anjir, egois banget sih ini. Tapi keren sih ini Vanitas. Segi grafik, segi animasi, segi alur itu nggak usah ditanya lagi. Overall bagus banget.
Dan ini untuk aku kasih rating 8 juga. 8 koma ya, tetepan nggak mungkin 8 pas ya, aku kasih 8 koma. Ya udah, ini untuk 5 top 5 dari 10 sampai 6 dari anime underrated versi saya gitu. Ya, semoga senang ya. Semoga minggu depan atau secepatnya aku akan bikin anime underrated versi saya lagi yang top 5-nya gitu. Tapi kebanyakan sih mungkin tetap anime-anime jadul ya, kebanyakan anime-anime jadul kemungkinan. Dan sekali lagi ini anime yang menurutku underrated banget, benar-benar underrated dan jarang orang bahas gitu. Maksudnya orang benar-benar bahas sampai benar-benar orang bahas ya, sampai orang-orang jarang banget. Mungkin entah jarang atau emang nggak pernah dibahas gitu. Terus sama para cosplayer ya, terutama para cosplayer itu hampir nggak pernah nge-cosplay salah satu anime yang aku sebutin gitu. Nge-cosplay karakter-karakter yang ada di anime aku sebutin gitu. Yaudah, sementara gitu aja. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, comment, dan di subscribe channel saya Randy Octasia. Dan saya Randy Octasia, bye bye, ciao.